Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Ustaz Haji Abdullah Asram, segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman, para hadirin jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita semua untuk dapat melangkahkan kaki ke majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak henti-hentinya kita harapkan syafaatnya baik di dunia ini lebih nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebelum acara inti pada malam hari ini kita mulai, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita niatkan, apa yang kita amalkan selalu bersamaan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya marilah kita simak dan kita perhatikan bersama-sama mawa'idul Islam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdullah Aslam. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang pada saat ini kita dengan ma'unah dan pertolongan dari Allah kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Kita sadar ibadah kita banyak kekurangannya. Hati kita ketika kita menghadap Allah, tapi hati kita sering kemana-mana. Namun mudah-mudahan karena itu memang kekurangan-kekurangan kita, semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan menerima amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Tsumma salatu wassalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita saat ini dapat berkumpul di majelis ini. Kalau tidak karena Rasulullah yang diutus membawa agama, mungkin kita tidak ada di sini. Mudah-mudahan kita semua berbahagia kelak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, saya tidak bosan. Mungkin para bapak tadi naik ke masjid, ada yang lupa untuk niat iktikaf. Maka mari setiap kita naik ke masjid, sebelum kita salat sunnah tahiyatul masjid, biasakan niatkan iktikaf. Mudah-mudahan diam kita di majelis selalu berada dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya tidak akan memberikan nasihat, tapi apa yang saya sampaikan ini terlebih dahulu saya tujukan kepada diri saya dan kepada para bapak dan saudara-saudara sekalian. Saya hanya ingin mengajak, mari kita sedikit memperhatikan keadaan di sekitar kita. Perubahan apa yang terjadi? Mungkin ini tidak pernah kita pikirkan. Kalau pada sekitar 30 tahun yang lalu banyak rusak, dan dulu sedikit sekali ada sepeda motor, semen biasa, plesteran. Saat ini plesteran sudah tidak laku, sudah semuanya serba keramik. Bahkan tidak cukup lantai, dinding pun juga sudah di keramik. Kalau dahulu kita naik sepeda ontel dari sini ke Jember mungkin berapa jam baru sampai. Tapi saat ini dengan adanya sepeda motor ini, segala sesuatu bertambah singkat, bertambah cepat. Ini adalah satu kemajuan, satu kemudahan yang diberikan oleh Allah dengan adanya perubahan-perubahan ekonomi dan keadaan masyarakat. Ini kalau kita pikirkan kita sangat senang, bergembira. Tapi di sisi lain mari kita juga merenung. Kalau pada zaman itu 30 tahun, 40 tahun yang lalu, mungkin Masjid Baitur Rahman tidak seindah sekarang. Bahkan juga masjid-masjid yang lain masih keadaannya sangat sederhana. Bahkan waktu itu belum ada listrik, masih pakai petromak. Di siang hari, Masya Allah, orang masih naik sepeda ontel dan banyak yang berangkat ke masjid berjalan kaki. Tetapi ketika pada hari Jumat itu kita lihat, sebelum
tarhim. Itu masyarakat sudah duduk di masjid sudah banyak. Padahal waktu itu masih banyak yang naik sepeda ontel dan berjalan kaki. Jalan juga tidak semulus saat ini. Tapi ketika sudah banyak sepeda motor yang bisa cepat, keadaan jalan sudah mulus, mungkin di Masjid Baitul, tapi di banyak masjid saya lihat ketika sudah tarhim as-salatu wassalamu alaik, itu di masjid yang besar kita lihat tidak ada 30 orang. Padahal rumah masyarakat dekat dengan masjid. Sudah bisa naik sepeda motor yang sudah dibanding dengan sepeda ontel sudah jauh. Tapi seakan-akan masjid itu tambah jauh. Buktinya masyarakat seakan-akan waktu banyak disibukkan oleh hal yang lain. Untuk Allah Rahman tidak. Mungkin kalau ada 1-2, tapi hitungannya terus naik. Nah, ini mari kita robah dengan adanya kemudahan-kemudahan, perubahan kemajuan yang diberikan oleh Allah dengan berubahnya keadaan kita dalam segi ekonomi, maka marilah jangan kita perpendek waktu kita untuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya dengan keadaan yang berubah itu, umat Islam tambah sadar, tambah mendekat kepada Allah. Sebab di waktu kita tidak punya, di waktu kita sulit mencari nafkah, kita berdoa minta kepada Allah. Waktu rumah kita jelek, kita minta kepada Allah tambahan rezeki untuk memperbaiki rumah. Ketika kita tidak punya sepeda motor, juga kita minta kepada Allah tambahan rezeki untuk itu. Sekarang semua rumah umat Islam hampir rata semuanya punya sepeda motor. Tapi mengapa untuk ke masjid seakan-akan rumah kita jauh dari masjid? Seakan-akan kita punya waktu sangat sedikit yang kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita harus sedikit koreksi diri, termasuk diri saya. Kita hidup di dunia tidak untuk selamanya. Mari jangan karena kita bekerja kita kasih bagian sangat sedikit untuk Allah. Karena kita cari dunia yang sudah diberi lebih oleh Allah, kita masih kurang dan kurang. Kita harus sadar, apa yang diberikan kepada kita oleh Allah berupa rizki dan lain sebagainya, ingat, summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Nikmat-nikmat itu akan dipertanyakan oleh Allah. Kita bekerja mati-matian sampai kita sedikitkan waktu untuk Allah, kita kumpulkan dunia sebanyak mungkin. Mari kita sadar, yang kita bekerja mati-matian sampai mengurangi waktu kita untuk Allah, rezeki yang kita kumpulkan tidak sedikit pun akan kita bawa ke liang kubur. Tidak akan kita bawa ke liang kubur, tapi pertanggungan jawabnya secara keseluruhan ada di pundak kita. Ada di pundak kita, dan itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang paling baik ketika kita merasa mendapat nikmat dari Allah ialah tasarrufun ni'am ala ma yuridul mun'im, memanfaatkan nikmat-nikmat Allah itu ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kita pentingkan. Bahkan yang sedang ada di luar daerah perlu pulang untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi kalau hari Jumat, kadang-kadang kita ringankan Jumat itu. Padahal hari Jumat itu lebih afdal dari hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Bahkan di dalam Al-Quran satu surat itu sampai diberi nama oleh Allah Suratul Jum'ah, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hari Jumat adalah hari yang dihadiahkan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan oleh Allah kepada umat yang lain. Dan hari Jumat itu dikatakan bahwa hari Jumat itu kalau malaikat di langit mengatakan bahwa itu yaumil mazid. Pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Dan pada hari Jumat itu Allah meniupkan ruh kepada jasad Nabiullah Adam alaihissalam. Dan pada hari Jumat itu Allah memasukkan Nabiullah Adam ke dalam surga. Jadi diciptakan bukan di dalam surga tapi di luar surga. Setelah itu, setelah ditiupkan ruh, dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud sebagai sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan juga pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabiullah Adam dengan Ibu Hawa. Ketika beliau terpisah karena diturunkan ke dunia, maka dipertemukan kembali oleh Allah antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Itu terjadi pada hari Jumat. Juga ketika Nabi Allah Ibrahim dilemparkan ke api oleh Raja Namrud, ketika Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, itu terjadi juga pada hari Jumat. Dan juga pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabiullah Ya'qub alaihissalam yang mempertemukan kembali dengan Nabiullah Yusuf. Dan pada hari Jumat itu pula Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit dari Nabiullah Ayyub alaihissalam. Dan pada hari Jumat itu pula Allah Subhanahu wa taala menerima taubat
Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan pada hari Jumat itu pula terjadi ketika Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, dan ketika saat dilaksanakan digantinya Ismail dengan bidhibhin azim, dengan kibas yang didatangkan dari surga, itu terjadi pada hari Jumat. Dan juga pada hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan juga pada hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan pada hari Jumat itu pernikahan para anbiya wal mursalin terjadi pada hari Jumat. Dan perlu diketahui, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah. Jadi hari yang terbaik adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam alaihissalam. Di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Dan wa taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Terjadinya hari kiamat nanti juga pada hari Jumat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus sadar bahwa yaumul jum'ah afdalu ayyamil usbu', adalah paling utamanya di hari yang selama seminggu. Dari 7 hari tadi, yang paling utama adalah hari Jumat. Qad khassahullahu ta'ala bihil muslimin, yang dikhususkan oleh Allah untuk kaum muslimin, umat Islam, yang mana dikatakan dilebihkan dari umat yang lain, karamatan min wa fadlan ala hadhil ummah, sebagai kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai umat Rasulullah sudah selayaknya, seharusnya, sewajibnya mementingkan hari Jumat ini. Dikatakan di dalam ketika sudah ada panggilan untuk sholat Jumat, kok kita masih bekerja, masih berdagang, apalagi ketika khotib sudah di atas mimbar. Walaupun pekerjaan kita halal, hasil yang kita dapatkan ketika kita meninggalkan Jumat tanpa uzur, mementingkan pekerjaan, hasil apapun yang kita dapat ketika dilaksanakan sholat Jumat, kita meninggalkannya karena bekerja, hasil itu haram hukumnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi memerintahkan kita. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah, apabila seseorang mandi untuk melaksanakan sholat Jum'ah, wa yatatahhar bimastata'a min tuhrin, dia membersihkan dirinya, wa yudahinu min duhnihi, lalu dia memakai wangi-wangian, au yamsi min tibi baiti, dia berangkat dari rumahnya,
Thumma yaruhu ilal masjid, berangkat ke masjid. Wala yufarriqu baina itsnain. Nah, ini perlu ketika kita masuk ke masjid, kalau kebetulan ada, kita mau ke depan, kebetulan saf itu sudah penuh, jangan sampai kita melangkai pundak saudara kita, tapi hendaknya kita minta izin untuk kita melewatinya dengan sopan. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, lalu dia salat sunnah. Tsumma yunsitu lil imam idza takallama. Nah, ini yang perlu juga kepada adik-adik, mohon juga ini diperhatikan. Juga para bapak-bapak, bapaknya adik-adik kadang-kadang juga ada. Jadi di waktu Jumat itu ada Bilal. Nah, ini bukan satu tradisi, bukan. Di situ Bilal mengatakan, membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsit wal imamu yakhtubu faqad lagaut." Apabila kita di waktu khotib berkhutbah, kok kita mengatakan kepada kawan kita di sebelah kita menengok, diam, hanya mengucapkan satu kalimat kata-kata diam di waktu khotib berjum'ah, di waktu khotib berkhutbah, faqad lagaut, maka kita telah berbuat sia-sia. Jumat kita sah, tapi pahalanya gugur. Apalagi kalau kita terus jagongan berbicara. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kenapa di hari Jumat itu kok dikhususkan oleh Allah ada khutbah? Nah, ini adalah untuk normalisasi iman dan batin kita. Maksudnya sekarang seandainya kita mempunyai bunga di satu pot, kalau bunga ini tidak kita siram, kita lama-lama bagaimana? Kering. Begitu juga hati kita. Oleh karena itu Allah pelihara hati umat Islam, pikiran umat Islam, paling tidak disiram dengan mau'idhah, dengan nasihat seminggu sekali, paling tidak. Jadi ini sebetulnya kita harus merasa butuh dengan nasihat itu, merasa butuh dengan mendengarkan dan memanfaatkan khutbah yang disampaikan oleh imam, supaya kita pulang kita mampu mengkoreksi diri kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita sudah melaksanakan apa yang saya sebutkan tadi, mandi, memakai baju yang baik, lalu memakai wewangian, lalu berangkat ke masjid, berangkatnya juga dengan baik, juga berzikir kepada Allah, itu dia mendapatkan illa ghufira lahu minal jum'ati ilal jum'atil ukhra. Dia diampuni dosanya dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Lalu wa kana Abu Hurairah yaqul wa thalathatu ayyamin ziyadatun. Innallaha ta'ala ja'alal hasanata bi asyri amsalihha. Setiap amal baik dikatakan bahwa pahalanya 10. Jadi siapa yang melaksanakan Jumat tadi dengan baik, diampuni dosanya selama 10 hari. Bayangkan. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Ma'sum
junjungan kita yang harus kita ikuti sebagai panutan kita. An Ibnu Salam radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Salam ini mendengar langsung sabda baginda Nabi yang saat itu yaqulu alal mimbar yaumal jum'ah. Nabi berkhutbah di waktu Jumat. Ma ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumil jum'ah siwa thawbu muhinnah. Dia bilang alangkah baiknya kalau seandainya kalian ini mempunyai pakaian khusus yang dipakai khusus untuk sholat Jumat dan sholat hari raya selain baju yang dipakai untuk bekerja. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan juga disunnahkan, mungkin kita masih banyak yang tidak memakai, juga disunnahkan kita, dikatakan oleh baginda Nabi, ya ma'syaral muslimin hadza yaumun ja'alahu Allah lakum idan. Jadi Nabi mengatakan, hai kaum muslimin, Jumat ini dijadikan oleh Allah bagi kamu sebagai hari raya. Waghtasilu, hendaknya kau mandi sunnah Jum'ah. Sunnah mandi untuk sholat Jumat. Lalu apa kata Rasulullah? Wa alaikum bisiwak. Hendaknya kalian memakai siwak. Siwak itu seperti ini. Ini nampaknya sepele, tapi baginda Nabi sampai menjelang beliau wafat sangat memperhatikan memakai siwak ini. Dan orang sholat memakai siwak dengan tidak memakai siwak, pahalanya kacek 70 derajat. Jadi mari kita usahakan memakai siwak. Cuma jangan sekedar kadang-kadang kita pakai tidak pernah dicuci sampai di sini hitam. Ini jangan sampai. Bab ini gunanya untuk membersihkan gigi. Jadi setelah dipakai kita cuci supaya tetap bersih dan jangan sampai bau. Sebab ini dipakai adalah untuk menghilangkan bau mulut, untuk agar gigi kita tidak kuning. Dan di sini banyak manfaat. Insya Allah nanti pada malam minggu yang lain saya jelaskan apa fadilah siwak ini, apa manfaatnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan pada hari Jumat itu mari kita usahakan jangan menunggu khotib naik ke mimbar untuk naik ke masjid. Sebab katanya Rasulullah, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kamu sekalian adalah hari Jum'ah. Faktiru alayya minas salah. Perbanyaklah di malam Jumat atau hari Jumat itu memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat, bacaan salawat kamu itu disampaikan kepadaku, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah bersabda, ma min abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak seseorang dari kaum muslimin umat Rasulullah
yang mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, melainkan ruh Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah untuk menjawab salam kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, baginda Nabi itu sangat cinta kepada kita. Jadi kita dianjurkan suruh perbanyak membaca salawat kepada beliau ketika pada hari Jumat atau malam Jumat. Bukan berarti di malam-malam yang lain, tidak. Oleh karena itu sudah sering saya sampaikan, mari kita adakan satu keistiqomahan. Setiap hari bagi kita harus mempunyai istiqomah jumlah membaca salawat kepada Rasulullah. Ulama mengatakan ada yang 300 itu batas paling sedikitnya bagi kita membaca salawat kepada Rasulullah. Siapa orang yang membaca salawat satu hari satu malam 300 kali, dia termasuk sudah membaca salawat yang banyak. Ulama yang lain mengatakan 700. Dan perlu disadari, siapa orang yang membaca salawat 10 kali saja, Allah balas dengan rahmatnya 100. Yang 70 itu untuk urusan akhirat, yang 30 untuk urusan dunia kita. Kalau kita ingin mendekat kepada Allah, ingin cepat sampai, lewatlah wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai urusan kesulitan, ingin cepat mendapat kemudahan, perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti juga fadilah dari salawat ini akan kita sampaikan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, fakun akan Islam muntafi'an bihadhil wasiyatil azimah allati in fahimtaha wa nafataha fariha bikal habibil mustafa salawatullah wa salamuhu alaih wa kunta bihada insyaallah minas su'ada'i fid darain. Kalau kita istiqomah, selalu ada rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad, kita membaca salawat setiap harinya dengan istiqomah, maka baginda Nabi senang dan beliau bangga dengan kita. Dan itu merupakan satu jalan untuk bagi seseorang menjadi orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu maka marilah kita harus berusaha. Di hati kita ada kerinduan kepada Nabi. Mungkin sudah sering saya sampaikan, kalau di dalam bulan Rabiul Awal kita mengadakan peringatan Maulid. Kalau tahun-tahun yang lalu hanya sekedar kita mengadakan tradisi, kita pulang bawa berkat, sedangkan pengetahuan kekenalan kita kepada Nabi tidak bertambah. Sekarang mari kita robah. Maulid yang kita baca, baik itu Diba, Barzanji, Maulid Azab, atau juga Sayyidul Madah, Burda dan lain sebagainya, itu adalah termasuk sirah, sejarah Nabi Muhammad. Jadi kita baca, mari kita pahami supaya kita lebih kenal dengan Nabi. Para sahabat, Masya Allah, bagaimana para sahabat itu kalau tidak ketemu Nabi sampai ada yang kurus, pucat, tanya, kenapa kamu begini Tauban? Dia bilang, saya kalau tidak berjumpa dengan kamu ya Rasulullah, saya
Susah. Lu kita bagaimana? Bahkan kita ini yang paling dicintai oleh Rasulullah. Umat yang hidup di akhir zaman ini yang paling dirindukan oleh Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan apa? Setiap hari Rasulullah itu memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Tu'radu alayya a'malakum, ditunjukkan kepadaku amal kalian, katanya Rasulullah. Fa in wajadtu khairan hamidullah lakum. Kalau kamu berbuat baik ditunjukkan kepadaku, maka aku memuji Allah untuk kamu. Wa in wajadta ghaira dzalik, kalau aku dapati sebaliknya, banyak yang tidak baik, banyak yang tidak Jumatan, banyak yang datang setelah khutbah karena aras-arasan duduk di masjid, apa kata Rasulullah? Istaghfartu lakum, aku memohonkan ampun untuk kamu kepada Allah. Jadi beliau setiap hari memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Kenapa kita tidak ada kerinduan kepada Rasulullah? Maka mari kita robah. Kita harus sadar bahwa baginda Nabi adalah semulia-mulianya makhluk Allah. Kita dimuliakan oleh Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang terakhir didahulukan karena berkat Rasulullah. Kalau Nabiullah Adam berbuat satu kali dosa, itu taubatnya 100 tahun. Sedangkan umat Rasulullah atas permintaan Rasulullah itu bagaimana? Sampai pertama kata malaikat Jibril, ya Muhammad, umatmu kalau bertobat setahun sebelum kematiannya diterima oleh Allah. Ya Jibril, setahun lama. Akhirnya turun sebulan. Katanya Rasulullah, sebulan lama ya Jibril. Seminggu. Katanya Rasulullah, seminggu lama ya Jibril. Sehari lama ya Jibril. 1 jam itu masih bisa tergoda umatku. Sampai akhirnya apa? Innallaha yaqbalu taubata ma lam yuwarwir. Ketika nafas sudah di sini, sebelum di kerongkongan kita taubat, diterima taubat kita. Itu semua atas permintaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat cinta dan rindu kepada kita. Harisun alaikum. Seperti di laqad ja'akum itu. Harisun alaikum artinya beliau itu sangat mengharapkan kita ini menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Mengharapkan kita ini mempunyai iman yang kuat, mempunyai amal yang baik. Itu yang dikatakan harisun alaikum. Dan apa? Bil mu'minina raufur rahim. Kepada umat Islam beliau sangat sayang. Untung kita menjadi umat Rasulullah. Mari kita sambung hati kita dengan Rasulullah. Ketika kita membaca salawat, bayangkan seakan-akan Rasulullah ada di depan kita. Sambung hati kita. Mudah-mudahan kita berbahagia mendapat syafaat dari beliau nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk masalah Jumat, mari kita robah, jangan nunggu imam sudah naik ke mimbar. Tambahi waktunya untuk Allah, sebab kita butuh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bis-sabri was-shalah artinya kita harus betah ketika kita ibadah kepada Allah. As-shalah bisa diartikan salat, bisa juga diartikan doa. Ketika kita mohon kepada Allah. Kalau waktu kita sangat sempit, yang kita gunakan kepada Allah, kita ngandalkan kekuatan kita. La haula
wala quwwata illa billah. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, insyaallah ayah dan ibu kita menunggu. Setiap malam minggu mungkin mereka nunggu. Yang biasa kita baca Fatihah untuk mereka. Maka mari kita kosongkan hati kita, kita sambungkan hati kita dengan Allah dan dengan kedua orang tua kita. Mari kita mohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah. Dosa-dosa, kekurangan, kekhilafan ayah dan ibu kita, semoga Allah ampuni. Walaupun kita bukan orang yang soleh, tapi kita sebagai anak yang merasa mempunyai orang tua, mari jangan kita lupakan ayah dan ibu kita. Walaupun mereka sudah 100 tahun ada di alam barzah, tapi mereka bukan mantan ayah dan ibu kita. Sampai di yaumil kiamah kita akan ditanya, fulan bin fulan, ayah kita masih disebut. Maka mari setiap saat kita selalu mohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita mendapat kasih sayang Allah, ditempatkan di syurga sana oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mari kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita seiman yang mereka sudah lama berada di alam barzah. Mereka mempunyai anak cucu tapi dilupakan oleh anak cucunya. Maka mari kita berbagi, mereka juga saudara kita seiman. Al-muslimun wal mu'minun adalah saudara kita. Mari kita mohon untuk mereka kepada Allah, semoga mereka juga amal baiknya diterima, dosa-dosanya diampuni, dan mudah-mudahan dijadikan orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah nantinya. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita di rumah, anak cucu kita. Kita ngemis belas kasih sayang Allah. Semoga kita dan keluarga kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang diselamatkan dari di dunia dan sampai di akhirat nanti. Dosa kita semoga diampuni, amal baik kita mudah-mudahan diterima walaupun banyak kekurangannya. Dan mudah-mudahan kita ketika kita akan menghadap Allah, menghadapi sakaratil maut, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Iya kenapa? Mari kita tutup apa hajat para bapak dan saudara-saudara sekalian dari hajat yang baik. Hadirkan, semoga Allah mengabulkan dengan kita menyebut asmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah,
Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Mufsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.